Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi zidna ilman warzuqna fahma walhiqna bisalihin, amin ya rabbal alamin. Wa ma as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Kita sambung hadis ke 10. An kalimat tauhid. An Itbana ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Nabi Sayyidina Itban bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nar, mengharamkan terhadap neraka, mengharamkan terhadap neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yabtaghi bidzalika wajhallah, dengan mengharap ridho Allah semata terhadap perkataan tersebut. Riwayat Bukhari Muslim. Sekali lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap ridho Allah terhadap dengan perkataan tersebut. Riwayat Bukhari Muslim. Ini kalimat agung, Bapak. Kalimat la ilaha illallah adalah anugerah besar kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat kalimat ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala dari dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai semua nabi-nabi dan rasul, sampai sekarang, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi-nabi itu kekasih Allah, diutus untuk menyampaikan kalimat ini. Ini kekasih Allah ini. Para nabi-nabi itu orang yang paling Allah cintai. Para rasul-rasul itu orang yang paling Allah sayangi. Ternyata orang yang paling Allah sayangi ditugaskan untuk menyampaikan kalimat ini dari dulu sampai sekarang, sampai akhir masa. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalna mir rasul illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada rasul melainkan kami wahyukan kepadanya, semua rasul, tidak ada seorang rasul pun melainkan kami wahyukan, kami pesankan, kami perintahkan untuk menyampaikan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'budun, maka beribadalah kepadaku, sembahlah aku saja. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Allah itu mengutus para rasul dan nabi itu tujuannya untuk membahagiakan seluruh manusia dan jin. Agama ini hadir untuk menyelamatkan manusia dan jin dan seluruh alam dari kebinasaan yang sementara, azab Allah di dunia, maupun kebinasaan yang abadi di akhirat. Dan inti ajaran agama semua para nabi dan rasul adalah kalimat ini, la ilaha illallah. Ini intinya ini, Pak. Makanya Nabi SAW katakan, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling baik yang pernah saya ucapkan dan orang-orang nabi-nabi terdahulu sebelum saya ucapkan adalah la ilaha illallah. Ini ucapan terbaik. Nabi bilang afdalul zikri la ilaha illallah. Ini rajanya zikir ini la ilaha illallah ini, Pak. Jadi sehingga
kita yang memiliki kesempatan untuk mengucap la ilaha illallah ini syukur ke Allah. Karena Fir'aun itu saat ketika dia sudah mau tenggelam, Allah nggak izinkan kalimat ini diucapkan oleh Fir'aun. Dalam Al-Quran itu ketika sudah mau tenggelam, Fir'aun hanya mengucap la ilaha illa amantu, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dia nggak bisa ngucap nama Allah tuh nggak bisa, disekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhir hayatnya dalam keadaan tetap tidak beriman kepada Allah. Padahal ketika mau ngucap itu, ini kalimat mudah Pak. La ilaha illallah ini sangat mudah, tapi tidak semua orang Allah kasih hadiah la ilaha illallah. Walaupun kalau seandainya dia kaya, walaupun dia terkenal, walaupun dia ganteng, walaupun banyak followernya, walaupun berkuasa, tapi kalau Allah nggak cintai, Allah nggak kasih ini la ilaha illallah. Nabi bilang la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kunci surga. Jadi kalau Allah udah kasih kunci surga, berarti tinggal siap-siap masuk ini orang yang ucap la ilaha illallah. Maka kita syukur sekali dengan kalimat ini. Lantas makna kalimat ini Bapak, ini ulama ada yang menjelaskan seperti ini. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu bisa dimaknai dalam 3 aspek. Aspek fikih, aspek tauhid, dan aspek tasawuf. Kalau di dalam ranah fikih, la ilaha illallah dimaknai dengan la ilaha ma'budun ay la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Ini aspek fikih. Makanya kalau di dalam fikih tidak boleh orang sujud kepada selain Allah, nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan sujud kepada Rasulullah nggak boleh. Dulu sahabat Nabi SAW Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika pulang dari Yaman, ini beliau langsung mau ketemu Nabi itu langsung mau sujud. Maka Nabi SAW larang. Nabi bilang, kenapa kamu sujud? Saya ngelihat orang-orang Yaman sujud kepada rajanya, pemimpin kaumnya tuh disujudin sama rakyatnya. Maka engkau lebih patut untuk saya sujud kepada engkau. Kalau raja saja disujudin, maka engkau lebih patut saya sujudkan. Sehingga Rasulullah SAW melarang ini. Kata Nabi, lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin, kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, la amartun nisa an yasjudna li azwajihinna, saya perintahkan istri sujud ke suami. Seandainya boleh, kata Nabi. Tapi ternyata nggak boleh, tidak boleh. Begitu juga saat ketika ada onta datang kepada Nabi SAW. Onta ini ngeluh, ngobrol sama Nabi. Tapi pakai bahasa onta, bukan pakai bahasa Arab ini ya. Jadi Nabi SAW faham dengan bahasa itu. Jadi kalau Nabi Sulaiman saja bisa faham dan bicara dengan binatang, maka Nabi SAW juga pasti bisa. Nah ini onta ini datang kepada Nabi, nggak bagaimana bahasa onta saya juga nggak paham. Terus akhirnya Nabi SAW bilang, ini siapa yang punya onta ini? Ini onta mengadu sama saya karena onta ini diberi beban yang lebih daripada kemampuannya. Ngadu sama Nabi, minta diringankan. Akhirnya pemiliknya pun mengaku, terus Nabi minta agar pemiliknya ini tidak memberi beban yang lebih berat karena ontanya udah tua. Terus onta ini berterima kasih sama Nabi, sujudlah kepada Nabi, cium kakinya Nabi. Sahabat ngeliat kayak gitu, kalau onta aja sujud, maka kami lebih pantas untuk sujud. Tanda terima kasih. Maka mereka beramai-ramai mau sujud di depan Nabi. Nabi pun larang, nggak boleh orang sujud kepada sesama kita, ini nggak boleh. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi juga pernah ditanya, kalau ada saudara Muslim ketemu saudara Muslim lainnya, itu boleh nggak kalau ayan hayaniya ba'duna li ba'din, boleh nggak kalau kami membungkuk? Sama salamnya itu dengan cara membungkuk, boleh nggak? Hai, 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 itu ya lebih kurang kayak orang Jepang. Nabi bilang la, nggak boleh. Ada sampai nanya kalau saling berciuman ya, Allahu Akbar ini. Nggak, itu lebih nggak boleh. Kenapa bungkuk nggak boleh? Karena ini serupa dengan ruku.
Lagi-lagi karena tadi la ilaha illallah dalam fikih tidak boleh ada yang disembah. Sembah itu maknanya ruku, maknanya sujud, maknanya doa. Nggak boleh ada yang diminta minta doakan, bukan minta doakan, maaf. Diarahkan doa kecuali kepada Allah. Ini ranah fikih. Jelas siapa ya? Fikih itu la ma'buda, tidak ada yang disembah kecuali iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Makanya doanya minta itu kalau nggak boleh ke patung, nggak boleh ke kuburan, nggak boleh ke berhala, nggak boleh ke ruh nenek moyang, nggak boleh doa-doa itu. Kalau melakukan itu haram. Yang kedua, la ilaha illallah juga bisa dimaknai dalam ranah tauhid. Kalau dalam ranah tauhid, la ilaha illallah diartikan dimaknai dengan la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan yang ada. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita semua ini hakikatnya nggak ada, Pak. Kita ini diadakan oleh Allah. Kita ini hakikatnya nggak ada. Wong kita ini ada aja nggak minta kalau kita harus ada. Kita nggak pernah minta wujud, nggak pernah. Nggak pernah minta jadi orang, nggak pernah. Nggak pernah minta jadi laki-laki, nggak pernah. Kita ini diadakan oleh Allah. Makanya nggak ada yang ada kecuali Allah. Semua ini ada karena Allah ada. Hakikat yang benar-benar ada Allah. Maka Allah ada tanpa asal muasal. Kalau kita ada asalnya, Allah Subhanahu wa taala nggak ada asalnya. Qidam, memiliki sifat dahulu. Nggak ada awalnya Allah itu. Awalnya Allah tuh apa? Nggak boleh nanya kayak gitu. Bisa murtad. Dan adanya Allah juga nggak ada akhirnya karena ada terus bako. Kita juga kalau kita beda. Kalau kita ada suatu saat nggak ada gitu. Begitu ya Pak ya. Maka ini iman ini melahirkan kita semua ini Rabbunallah, yang mengadakan kita itu Allah. Yang punya kita itu Allah, yang ngatur kita itu Allah, yang menetapkan untuk kita ini Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Yang kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan mengulang-ulang Rabbunallah, Tuhan kita Allah, yang punya kita Allah, yang ngasih makan kita Allah, ngasih rezeki kita Allah, yang mengatur kita Allah. Tsumastaqamu, terus sampai meninggal istiqomah dengan imannya. Pokoknya hanya satu-satunya Allah saja yang punya saya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika meninggal dunia, malaikat turun berbondong-bondong seperti hari raya. Allahu akbar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kamu nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Ini ucapan para malaikat ini. Mengucapkan kabar gembira karena mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut, enggak usah sedih, enggak usah risau. Tenang aja, keluarga yang ditinggalkan nanti Allah yang ngurus. Tenang aja, harta yang ditinggalkan nanti Allah yang jaga. Tenang aja, nanti anak-anak kamu Allah yang didik. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita risau. Nanti saya gimana, anak saya, keturunan saya, istri saya dan sebagainya. La takhafu wa la tahzanu. Orang yang imannya benar kepada Allah, ketika meninggal, malaikat semuanya rame-rame menyambut kedatangan ruh kita. La takhafu wa abshiru bil jannah. Sebentar lagi kamu masuk surga. Tenang saja. Bahagia. Ini yang kita inginkan. Rabbunallah, la ma'buda, la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan yang ada. Tidak ada pencipta yang ada kecuali Allah. Yang lainnya diciptakan. Semua diciptakan. Satu-satunya yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Tauhid. Bisa juga di la ilaha illallah juga dipahami di makom ihsan. Jadi ada Islam, iman, ihsan. Ihsan ini tasawuf, ihsan ini akhlak. La ilaha illallah dimaknai dengan la maksuda illallah. Tidak ada yang diharap, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang diminta. La maksud, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Makanya orang-orang yang la ilaha illallahnya benar, ini nggak mungkin riya, nggak mungkin pamer. Kalau pamer itu merasa bahwa pandangan makhluk ada nilainya. Pamer itu diawali dengan penilaian orang ada manfaatnya.
Ketika merasa bahwa yang memberi manfaat adalah pandangan bos, pandangan pimpinan kita, pandangan tetangga kita, pandangan mertua kita, maka jadinya riya. Dari situlah munculnya riya. Sehingga kita berbuat baik tuh pengen dipandang bagus oleh orang. Menganggap kalau orang pandang kita bagus, kita akan mendapat manfaat. Ini awalnya riya. La maksud. Tidak boleh ada yang dituju kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanullahi akbar. Kalau Allah udah ridho, tenang aja, Pak. Innallaha, kata Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fahibbah. Allah kalau udah cinta ridho sama seseorang, Allah panggil Jibril, Jibril, aku cinta kepada seseorang, kamu juga harus cinta. Fa idza ahabbahu Jibril, Jibril langsung mencintai orang yang dicintai Allah. Faqala li ahli sama, maka Jibril berkata kepada penduduk langit, ya ahlas sama innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, Allah sudah mencintai seseorang, maka kalian juga harus cinta sama dia. Fa idza ahabbahu ahlus sama, ketika penduduk langit, malaikatnya dengan nabi-nabinya sudah mencintai seseorang juga karena cinta Allah kepadanya, ulqiyal qabul fi qulubi ahlil ardh, maka di hati-hati para penduduk bumi akan timbul kecintaan kepada orang yang berkenan. Jadi Bapak nggak usah capek-capek nyari muka sini, nyari muka situ, nyari muka-mukanya di mana-mana. Allahu Akbar, nyari muka sama orang ini, nyari muka sama bos, nyari muka sama pejabat, nyari muka sama jamaah, nyari muka. Nggak perlu. Cukup kita cari satu, mukanya Allah. Di bahasa muka bukan berarti Allah punya muka ya. Kita cukup cari satu. Kata Nabi, u'bud wajahan wahida yakfika jami'al wujuh. Kamu cari ridho yang satu saja, ridhonya Allah aja. Nanti Allah yang akan membuat orang-orang ridho sama kamu. Nabi Muhammad SAW yang paling baik, yang paling ganteng, yang paling sempurna akhlaknya pun tetap ada yang memusuhi. Tapi apa balasannya? Ketika terus mencari ridho Allah, lambat laun mereka yang tadinya benci sama Nabi mengagumi Nabi SAW. Penduduk dunia yang tadinya ngusir Nabi, ternyata Nabi diterima oleh dunia seluruhnya. Allah karim. Jadi tenang saja, la maksuda illallah, nggak perlu nyari apapun, nggak perlu nyari siapa-siapa, cukup cari Allah. Jadi yang pertama, la ma'buda illallah, tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang mengatur, mencipta, memberi rezeki, menetapkan kecuali Allah. Kalau sekarang kita komplain, kesel dengan sesuatu, langsung ingat la ilaha illallah. Kita melihat anak kesel, kelakuan anak, kelakuan santri, kelakuan bini, kelakuan diri kita sendiri mungkin kesel. Ingat la ilaha illallah. Ini yang bikin membuat dia kesel. Saya kesel sama dia ini, begini kelakuannya. Ini Allah yang ngatur ini pasti. Nggak mungkin lepas dari Allah ini. Harga-harga mahal, oh ini Allah ini, la majuda ilallah, tidak ada yang menetapkan kecuali Allah ini. Ini Allah juga ini yang nentuin ini. Yang membuat pemimpin-pemimpin jadi mungkin katanya terlihat mungkin juga zalim, mungkin iya, mungkin enggak, mungkin benar. Allah juga. La maujuda illallah. Yang ngangkat Allah juga. Wa kadza nuwalli ba'dal zalimina ba'dhum li ba'd. Wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ala ba'd. Kami jadikan orang-orang zalim menjadi pemimpin terhadap orang-orang zalim juga. Jadi kalau seandainya kita, ya boleh silakan saja demo dengan syariat, demo dengan batasannya, unjuk rasa dengan hukumnya, ya silakan saja dengan sesuai dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan syariat. Niatnya yang benar, caranya yang betul. Itu sebagai niatkan dengan sebagai bentuk nahi mungkar, mungkin amar ma'ruf, nahi mungkar. Silakan. Tetapi yang perlu diingat adalah yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita mendemo Allah. Bagaimana kita mengunjuk rasa kepada Allah? Bagaimana kita ibtihal, nangis-nangis kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah perbaiki keadaan kita? Karena siapapun pemimpinnya, kalau Allah tidak memperbaiki, tetap rusak. Yang memperbaiki itu Allah. Itu maksudnya, yang lebih penting untuk kita perbaiki diri kita.
kita berusaha jauhi dosa, berusaha taat kepada Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala siapapun pemimpinnya, saat ketika seseorang hamba rakyatnya begitu bagus hubungan kepada Allah, nanti Allah yang mudah membuat hati pemimpin itu jadi baik. Nah, ini perlu hakikat ini yang kadang-kadang hilang dari akal kita, yang hilang dari iman kita. Seolah-olah kita yang memperbaiki, kita yang ini. Nah, jadi bedakan ya Pak. Saya bicara ini masalah imannya, bukan masalah bagaimana demonya dan sebagainya. Itu masalah ranah fikih nantinya. Ini masalah imannya. Iman kita perlu dijaga. Makanya kalau demo tapi sholat enggak, sholat jamaah enggak, Allahu Akbar, gimana mau datang pertolongan Allah? Nah, ini penting sekali. Demo pacaran iya, Allahu Akbar, gimana mau datang pertolongan Allah? Nah, kita doakan semoga yang demo-demo itu Allah jaga, akhlaknya Allah jaga, niatnya Allah jaga, dan juga Allah beri maslahat kepada semuanya. Kita inginnya begitu ya Pak ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Ini penting sekali. Penting sekali. Saat ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau diusir. Nah, beliau lari daripada kaumnya. Nabi Yunus udah nggak tahan sama kaumnya, susah sekali didakwahi, nggak dapat tahsilan. Masya Allah. Akhirnya kabur dari kampungnya. Allah Subhanahu wa taala azab, Allah Subhanahu wa taala uji, Allah kasih siksaan berupa dimakan ikan nun. Ikan paus lah atau apa namanya. Sampai di dalam ikan nun, ternyata beliau Allah kasih taubat. Allah Subhanahu wa taala beri keyakinan yang benar. Beliau tidak nyalahi umatnya lagi. Beliau tidak nyalahi orang-orang yang ada di kapal yang membuang beliau dari laut. Beliau tidak menyalahi ikan yang memakan beliau. Wanada fil dhulumat. Beliau di dalam gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya ikan, beliau justru malah menyalahkan dirinya sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta ya Rabb. Ini enggak ada yang menentukan kecuali Engkau. Saya enggak punya siapa-siapa lagi selain Engkau. La ilaha illa anta. Setiap ada masalah, la ilaha illa anta. Ini pasti semua masalah ini ada dalam genggamanmu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah daripada segala kekeliruan. Allah enggak mungkin keliru ngasih takdir ke saya. Allah enggak mungkin jahat. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah enggak mungkin zalim kepada hambanya, enggak mungkin. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah daripada segala kezaliman. Ini bukan Allah yang zalim, bukan Allah yang salah, bukan Allah yang kurang, bukan Allah yang tidak tahu. Inni kuntu minadz zalimin. Sungguh benar-benar sayalah yang zalim, saya yang salah, saya yang ada dosa, saya yang bodoh, saya yang pura-pura, saya yang riya, saya yang munafik. Salahkan dirinya, enggak nyalain siapa-siapa. Baru datang fanajainahu minal gham, kata Allah. Saat ketika doanya begitulah ilah, jadi ada masalah sama istri, masalah sama anak, masalah sama mertua, masalah sama tetangga, masalah dengan diri pribadi kita sendiri, masalah keuangan, masalah politik, masalah apa saja. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin fanajjainahu minal gham. Kata Allah, kami selamatkan Yunus daripada semua masalah. Minal gham, dari semua masalah. Pikirannya jadi tenang, semua hatinya tenang, solusi dikasih. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan begitu pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, dia mengamalkan ini, zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, Allah akan selesaikan dari semua masalahnya. Enggak nyalain siapa-siapa dulu. Saya yang salah. Imam Fudail bin Iyad, pokoknya kalau saya, kata beliau, kalau saya melakukan dosa kepada Allah, saya tahu akibatnya dari akhlak pembantu saya dan akhlak keledai saya. Kalau saya melakukan suatu kesalahan, pada beliau wali, beliau nggak berdosa. Kalau saya melakukan kesalahan, saya tahu, oh pembantu saya kok jadi susah diatur ini. Keledai saya yang biasanya enak ditunggangi kok jadi nggak enak ini. Ini pasti ada dosa saya ke Allah. Karena yang membuat hati mereka berubah ini Allah.
Dalam sebuah riwayat Nabi katakan, "Maftaraqa as-sahibani," tidaklah terpecah dua hati sahabat, "illa bidzanbin yusibu ahaduhuma," melainkan karena ada dosa yang dilakukan oleh dua sahabat. Tadinya dua sahabat lengket banget, partner banget, kayaknya setia banget, seia sekata, seirama, senada, senapas, apa-apa berdua. Tiba-tiba kok pecah? Ini pasti ada dosa yang dilakukan sehingga Allah yang pecah belah hati mereka. Jadi kadang-kadang dosa tuh kita merasa nggak berdosa, itu masalahnya. Kadang-kadang kita melupakan, dan kadang-kadang hal-hal yang semacam ini tidak terjadi secara langsung. Mungkin setelah berpuluh-puluh tahun baru Allah Subhanahu wa taala kasih akibatnya. Nah, sehingga ini kembalikan ke Allah. Kembalikan semuanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi janji, Pak, jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Iman kita ini suka lemah, suka lupa sama Allah. Kata Nabi, perbaharui iman kalian dengan kalimat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngelihat apa-apa, la ilaha illallah. Ketika kita dalam keadaan senang, la ilaha illallah, ini nikmat semua dari Allah. Ketika kita dapat musibah, la ilaha illallah, ini musibah dari Allah. Yang tahu solusinya juga cuma Allah. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mencari solusi sendiri, tidak pernah. Yang Allah inginkan kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Kalau seandainya ada ujian, yang paling tahu jawaban, kunci jawaban ujiannya yang punya soal. Begitu pula Allah. Yang Allah inginkan tuh kita nanya jawabannya ke Allah, biar Dia yang menyelesaikan. Itu yang diinginkan Allah tuh sebenarnya begitu. Dalam Al-Quran Allah bilang, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan berikan sedikit azab, kesulitan. Bukan azab yang besar, bukan azab akhirat. Tujuannya kata Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah. Itu saja. Tujuannya itu Allah pengen kita tuh dekat sama Dia. Itu saja sebenarnya. Nah, maka ini penting. Kita dari semua masalah yang ada, masalah dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti masalah orang terakhir di kiamat, di hari kiamat. Seluruh masalah ini dikumpulin, tidak sebanding dengan cipratan satu tetes daripada neraka. Enggak ada, Pak. Dalam riwayat Nabi, ada orang yang sepanjang hidupnya nggak punya masalah. Ada orang yang sepanjang hidupnya seneng aja hidupnya. Ketika dia sedikit merasakan uap api neraka, malaikat tanya, kamu pernah senang nggak di dunia? Langsung lupa, Pak. Saya nggak pernah sedikit pun merasakan kesenangan. Padahal selama dunia nggak pernah susah hidupnya. Saat ketika nyentuh sedikit saja ada uap daripada neraka, dia lupa semua kesenangan dunia. Sebaliknya, ada orang sepanjang hidup musibah bertubi-tubi. Saat ketika baru menginjakkan kakinya dalam tanah surga, sedetik saja malaikat surga tanya, kamu pernah susah nggak sebelumnya hidup kamu? Nggak pernah. Hidup saya senang terus. Padahal baru pertama kali injekin kaki dalam surga, sudah lupa semua kegelisahan dan musibah-musibahnya di dunia. Begitulah hakikatnya. Jadi kita berusaha untuk membebaskan diri kita daripada api neraka. Masalah terbesar kita ada di depan mata, api neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dalam surat Maryam Allah bilang, setiap dari kalian akan melintasi neraka. Dan ini adalah keputusan Allah yang gak bisa digugat. Setiap kita akan menjembatani Shiratal Mustaqim, di bawahnya neraka. Ini masalah kita di depan mata, Pak. Allah karim. Maka bebaskan diri kita daripada neraka dengan sering mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, yang semata-mata berharap ridho Allah saja. Kita mengucap la ilaha illallah bukan karena tahlilan dapat besek kecil. Besek cuma dapat paling makan sekali makan, dah habis. Bukan untuk dapat amplop. Orang paling berapa lama amplop bisa kita habisin? Amplopnya doang lagi. Allahu Akbar. Berapa lama kita bisa habiskan? Enggak ada. Tapi kalau misalnya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah ya Rabb, yang mampu untuk menyembuhkan itu Engkau, la ilaha illallah. Ketika minum obat, la ilaha illallah. Ketika makan, la ilaha illallah. Ketika kerja, la ilaha illallah. Yang memberi rezeki saya Allah.
Nah, sehingga ketika buka toko, la ilaha illallah, semuanya Allah. Nah, kita ini kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, semua yang terjadi dalam hidup kita sandarkan kepada Allah, jadi kekasih-kekasih Allah nanti, Pak. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Minimal Pak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah subuh sama maghrib. Jangan merubah posisi kaki. Kalau Bapak tahiyat akhirnya dengan tawarruk, maka duduk tawarruk dulu, jangan berubah sebelum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai syai'in qadir 10 kali ya Pak. Dihitungnya berapa? 10 kali. Subuh dan juga maghrib. Nabi janji orang yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tanpa merubah kaki. Subuh dan maghrib tanpa merubah kaki ya. Jadi jangan berputar dulu, jangan sila dulu. Terus kakinya sama. Nabi janji akan Allah tulis 100 kebaikan, 100 pahala, ampuni 100 dosa, diangkat 100 derajat, dijaga dari segala hal yang tidak diinginkan. Kita nggak mau, naudzubillah min dzalik, keluarga kita diperkosa. Kita nggak mau anak kita diculik. Kita nggak mau kena musibah. Kita nggak mau diganggu jin, diganggu siapapun. Ini dengan perisainya ini. Tidak dijaga dari segala hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, Allah akan jaga dari setan. Makanya orang-orang yang sering kesurupan amalannya ini, la ilaha syarikalah, syai'in qadir. Yang kelima, akan dibuat oleh Allah dosa pada hari itu tidak akan mencelakakan dirinya. Cepat Allah ampuni, cepat Allah kasih taubat. Ini dengan la ilaha syarikalah. Dan nanti di hari kiamat akan datang membawa amal yang paling banyak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maghrib, subuh 10 kali, jangan rubah kaki. Siap insyaallah? Insyaallah. Ada pertanyaan silakan Bapak. Kalau nggak ada alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau izin silakan, mau kerja lagi silakan. Oke. Jadi bagaimana hukumnya sujud kepada orang tua? Kita biasa ada sungkem. Sujud kepada ulama misalnya. Nah, ini ada perbedaan dalam fikih ya. Ada perbedaan pendapat ulama. Kalau seandainya sujudnya mereka mengatakan masih boleh sujud kepada orang tua, sujud kepada ulama, tapi bukan sujud ke kaki, sujudnya minimal ke lutut. Ini dikiaskan seperti sujudnya para malaikat ke Nabi Adam. Dulu saat ketika malaikat ini disuruh wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama wa qala rabbukum usjudu li adama fasajadu ila iblis. Para malaikat setelah Nabi Adam dikasih ilmu, terus kemudian dites, malaikat ternyata nggak bisa jawab tentang ilmu asma, ilmu nama. Terus Nabi Adam ternyata bisa jawab, malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam. Ini sujud kepada makhluk. Jadi kata ulama tafsir, sujud di sini bukan sujud ibadah tapi sujud ta'zim, sujud pengagungan saja, penghormatan. Jadi sehingga beda dengan sujud ibadah. Makanya sujudnya tidak musyrik, apalagi Allah yang nyuruh. Begitu pula saat ketika Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu sudah menjadi menteri keuangan di Mesir, sudah punya kedudukan, kemudian keluarganya datang dari kampung, Nabi Yakub dengan bibinya, dengan 11 saudaranya, datang, mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Itu yang seperti halnya mimpinya Nabi Yusuf, saya ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya mimpi ada matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada saya. Ternyata terjadinya mimpi ini, Allah wujudkan mimpi ini menjadi nyata setelah berpuluh-puluh tahun. Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang
tinggi kedudukannya, mereka datang dengan sujud. Lagi-lagi mereka sujud kepada makhluk. Nah, sehingga sujud kepada makhluk tidak mesti kita langsung jadikan kepada murtad. Tidak mesti, tergantung niatnya. Jadi kalau sujudnya adalah penghormatan dan pengagungan, masih ada ulama yang memperbolehkan selama tidak seperti sujud sholat. Sungkeman misalnya di lutut, itu bukan dikatakan sujud seperti sholat. Kalau sholat kan di bawah sekali, di lantai. Begitulah lebih kurang sujud kepada ulama dan juga sujud kepada, bukan sujud sebenarnya, sungkeman kepada ulama dan sungkeman kepada orang tua. Cukup ya? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.